Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu, Kenny Austin duduk sendirian di teras rumah mewahnya yang sunyi. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi bunga Kamboja dari taman depan. Dari luar, ia tampak tenang dengan secangkir kopi di tangan, namun di dalam hatinya, ia tengah menyimpan rencana besar yang selama berminggu-minggu ia pikirkan. Sejak lama, ia ingin memberikan sesuatu yang istimewa untuk Amanda Manopo, bukan karena ulang tahun atau perayaan apapun, melainkan karena rasa cintanya yang semakin dalam. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tak hanya bisa diucapkan lewat kata, tapi diwujudkan lewat tindakan yang tulus dan penuh makna. Dalam pikirannya, Kenny mengingat kembali perjuangan Amanda selama ini. Sejak awal pernikahan, Amanda selalu menjadi sosok yang sabar, mendukung setiap langkahnya tanpa banyak menuntut. Di saat dirinya sibuk di dunia hiburan, Amanda tetap menjadi pelabuhan hangat yang menenangkannya setiap kali pulang. Ia ingat bagaimana Amanda tersenyum meski lelah, atau tetap memeluknya meski ia sering pulang larut malam karena pekerjaan. Semua itu membuat Kenny sadar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan dalam segala keadaan. Kenny lalu membuka ponselnya, melihat beberapa katalog mobil mewah yang sebelumnya telah ia tandai diam-diam. Ia tahu betul, Amanda pernah bercanda tentang impiannya memiliki mobil putih dengan interior krem, bukan karena ingin pamer, tetapi karena warna itu membuatnya merasa tenang. Mobil seperti itu, aku akan merasa seperti di surga kecil setiap kali mengemudi, kata Amanda waktu itu sambil tertawa. Kalimat sederhana itu justru melekat di hati Kenny. Ia ingin mewujudkan impian kecil itu, bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai bentuk kasih sayang yang nyata. Dengan senyum tipis, Kenny mulai menghubungi sahabatnya, seorang manajer showroom mobil ternama. Ia meminta bantuan untuk menyiapkan satu unit mobil impian Amanda, lengkap dengan pita merah besar di atas kapnya. Ia juga mengatur dekorasi kejutan sederhana di rumah, dengan bunga mawar putih dan balon berbentuk hati. Aku ingin semuanya sempurna, ucap Kenny dengan suara bergetar lembut. Dalam hatinya, ia tahu kejutan itu bukan hanya tentang mobil mewah, tapi tentang cara ia mengungkapkan cinta, cinta yang tumbuh, bertahan, dan semakin berharga di antara dua hati yang pernah terluka, namun kini saling menyembuhkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar ruang tamu mereka. Amanda tampak sibuk menata bunga di vas, sementara Kenny berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dengan tatapan penuh kasih. Dalam diam, hatinya bergetar melihat betapa sederhana namun lembutnya sosok yang kini menjadi istrinya. Namun, di balik senyum hangat itu, Kenny tengah menyembunyikan sesuatu yang besar. Ia sudah menandatangani surat pembelian mobil mewah itu kemarin malam, dan kini waktunya menyiapkan segala detail agar kejutan berjalan sempurna. Ia ingin momen itu tak hanya membuat Amanda bahagia, tapi juga meninggalkan kenangan abadi dalam hati mereka berdua. Beberapa jam kemudian, Kenny berangkat diam-diam menemui tim event planner yang telah ia percayakan untuk membantu. Ia memilih tema kejutan berwarna putih dan merah muda, dua warna favorit Amanda. Di ruang tamu, akan dipenuhi lilin kecil, bunga mawar, dan balon berbentuk hati. Sementara di halaman rumah, mobil hadiah itu akan diletakkan di bawah atap kaca, dihiasi pita merah besar di kapnya.
Semua harus selesai malam ini, sebelum Amanda pulang dari lokasi syuting, kata Kenny tegas namun penuh semangat. Ia bahkan meminta agar mobil itu diberi wewangian khas favorit Amanda, aroma vanila lembut yang menenangkan. Di rumah, Amanda mulai merasa sedikit heran. Kenny yang biasanya pulang sore kini sering menghilang seharian. Ia sempat bertanya-tanya, tapi setiap kali bertanya, Kenny hanya tersenyum dan menjawab singkat, ada hal penting yang harus kuselesaikan. Amanda memilih untuk tidak memperpanjang tanya. Dalam hatinya, ia berusaha percaya. Ia yakin suaminya tak akan menyembunyikan sesuatu yang buruk. Namun, tanpa ia sadari, seluruh orang di sekelilingnya, mulai dari sahabat, asisten, hingga keluarga, sudah diajak bekerja sama oleh Kenny untuk menjaga rahasia besar ini tetap tersimpan rapat. Menjelang sore, semua persiapan hampir selesai. Kenny menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia. Ia menelusuri setiap sudut ruangan, memastikan semua detail sesuai rencana, cahaya redup, lilin berjejer rapi, dan pita merah besar yang berkilau di bawah lampu taman. Amanda akan terkejut, gumamnya sambil tersenyum. Saat itu juga, ponselnya bergetar, pesan dari sahabatnya, memberi kabar bahwa mobil impian Amanda sudah tiba di depan rumah. Kenny menatapnya dengan mata berbinar. Ia tahu, malam nanti akan menjadi malam penuh cinta, malam yang akan membuat Amanda menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak terlukiskan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Amanda. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil pada sikap suaminya. Kenny yang biasanya hangat dan terbuka, kini sering terlihat sibuk dengan ponsel dan lebih banyak keluar rumah tanpa banyak penjelasan. Malam-malam mereka yang dulu dihabiskan dengan tawa ringan kini terasa sunyi, hanya diisi percakapan singkat dan senyum samar. Amanda mencoba menepis rasa curiga itu, tapi nalurinya sebagai istri tak bisa begitu saja diam. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Kenny, dan ia tak tahu apakah hal itu baik atau sebaliknya. Suatu sore, Amanda sempat melihat sekilas pesan di layar ponsel Kenny saat suaminya meninggalkannya di meja makan. Pesan itu dari seseorang bernama Darren Event, dan isinya singkat, semua sudah siap malam minggu ini. Mobilnya sudah tiba. Jantung Amanda berdegup kencang. Mobil, event. Ia tak tahu apa maksudnya, namun pikirannya langsung dipenuhi tanda tanya. Ia mencoba bersikap biasa, tapi senyumnya terasa kaku. Dalam diam, rasa takut dan cemburu perlahan merayap di hatinya, menciptakan kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Malamnya, Amanda duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah jendela. Ia mengingat bagaimana dulu mereka saling terbuka tanpa rahasia. Kini, semuanya terasa berbeda. Kenny memang masih memperhatikannya, namun ada jarak halus di antara mereka, jarak yang terbentuk karena diam dan rahasia yang belum terungkap. Amanda sempat ingin menanyakan langsung, tapi setiap kali melihat wajah Kenny yang lelah dan tetap tersenyum hangat, hatinya luluh. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti, dan tak ingin merusak kedamaian rumah hanya karena prasangka. Namun jauh di lubuk hatinya, Amanda berdoa semoga semua ini bukan hal buruk. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding, lalu berbisik lirih, "Kenny, aku hanya ingin kau jujur padaku, apapun itu." Di sisi lain, Kenny yang baru pulang larut malam menatap istrinya yang sudah tertidur di sofa dengan wajah lelah. Ia menghampiri perlahan, menutupinya dengan selimut, dan membelai rambutnya penuh kasih. "Maafkan aku, sayang, sebentar lagi semua akan kau mengerti," bisiknya lembut. Malam itu, dua hati yang saling mencintai tetap berdekatan, namun dipisahkan oleh rahasia yang sebentar lagi akan terungkap. Hari itu akhirnya tiba. Udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya, seolah ikut bersekongkol dalam menyambut sesuatu yang besar. Amanda terbangun dengan perasaan aneh, ada getaran halus di hatinya, entah karena firasat atau sekadar suasana hati. Ia tak tahu bahwa hari itu, seluruh dunia Kenny berputar hanya untuk membuatnya bahagia. Sementara ia sibuk menyiapkan sarapan sederhana di dapur,
Kenny sudah diam-diam mengatur segalanya di luar rumah. Balon, bunga, pita, dan cahaya lampu sudah siap menghiasi halaman malam nanti. Semua harus sempurna, gumamnya sambil memeriksa daftar persiapan terakhir di ponsel. Amanda sama sekali tidak menyadari apapun. Ia mengira hari itu hanya akan berlalu seperti biasa, apalagi Kenny tampak tenang dan biasa-biasa saja. Namun, tanpa sepengetahuannya, semua orang di sekitarnya memainkan peran mereka dengan sangat baik. Asisten rumah tangga, sahabat, bahkan sopir mereka, semuanya bekerja di balik layar agar rencana Kenny berjalan lancar. Amanda sempat heran karena beberapa kali Kenny menerima telepon dan menjauh saat berbicara, tetapi ia berusaha menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa suaminya bukan tipe pria yang akan membuatnya kecewa. Menjelang sore, Amanda mendapat pesan dari Kenny agar bersiap mengenakan gaun putih sederhana untuk makan malam di rumah. "Aku ingin makan malam berdua, tanpa gangguan siapapun," tulis Kenny di pesannya. Amanda tersenyum lembut membaca pesan itu. Ia berpikir mungkin Kenny merasa bersalah karena akhir-akhir ini jarang punya waktu bersamanya. Tanpa menaruh curiga, Amanda bersiap dengan penuh semangat. Ia berdandan dengan gaun putih polos dan riasan natural, tampil sederhana, namun memesona. Di dalam hatinya, ia hanya ingin menikmati malam tenang bersama suami yang dicintainya. Sementara itu, di halaman rumah, Kenny menatap hasil kerja kerasnya dengan mata berkilat haru. Lampu-lampu kecil menggantung di sepanjang taman, bunga mawar putih menghiasi jalan setapak, dan di ujungnya, berdiri mobil putih mengilap dengan pita merah besar di atas kap. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri sebelum segalanya dimulai. "Ini untukmu, Amanda, untuk setiap sabar dan cinta yang kau berikan," bisiknya lirih. Saat matahari mulai tenggelam dan cahaya senja memantul di kaca mobil itu, Kenny tahu, malam ini akan menjadi malam yang akan selalu mereka kenang sepanjang hidup. Malam itu tiba dengan sempurna. Langit tampak bersih tanpa awan, seolah alam pun ikut memberi restu untuk momen indah yang sudah lama direncanakan Kenny. Amanda turun dari kamar dengan langkah ringan, mengenakan gaun putih yang menambah aura lembut pada dirinya. Ia sempat heran karena lampu taman menyala lebih terang dari biasanya, dan dari arah halaman terdengar lantunan musik lembut. "Kenny," panggilnya pelan, mencoba mencari sosok suaminya. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, pandangannya tertumbuk pada ruangan yang dihiasi ratusan lilin berbentuk hati. Di tengahnya, Kenny berdiri dengan senyum menenangkan dan setangkai mawar di tangan. "Aku tahu, aku bukan pria sempurna," ujar Kenny pelan sambil melangkah mendekat. "Tapi setiap hari bersamamu membuatku ingin menjadi versi terbaik dari diriku. Terima kasih sudah mencintaiku tanpa syarat, meski aku sering mengecewakanmu." Suara Kenny bergetar, namun matanya menatap Amanda dengan keyakinan. Penuh cinta, Amanda tertegun. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh begitu saja. Ia menutup mulutnya, tak mampu berkata apapun selain menatap pria yang kini berdiri di hadapannya, suami yang selama ini ia ragukan karena rahasia kecilnya, yang ternyata tengah menyiapkan kejutan besar demi kebahagiaannya. Kenny lalu menggenggam tangan Amanda dan membawanya keluar menuju taman. Udara malam terasa hangat, lampu-lampu kecil berkelap-kelip seperti bintang yang turun dari langit. Saat mereka sampai di depan halaman, Amanda menatap pemandangan yang membuatnya terpaku. Di sana, berdiri sebuah mobil putih berkilau dengan pita merah besar di atasnya. "Selamat ulang tahun, sayang," bisik Kenny lembut di telinganya. "Ini bukan tentang mobilnya, tapi tentang terima kasihku karena kau selalu ada, bahkan saat aku sibuk mengejar dunia." Amanda terdiam, air matanya mengalir tanpa henti, dadanya penuh rasa haru dan cinta yang tak terlukiskan. Ia menatap Kenny, lalu berkata dengan suara lirih, "Kamu gila, tapi gila dengan cara paling manis." Mereka tertawa di sela tangis bahagia. Amanda memeluk suaminya erat, seolah takut momen itu akan berlalu. "Terima kasih, Kenny. Bukan karena mobil ini,
Tapi karena kau masih seperti dulu, laki-laki yang mencintaiku dengan cara yang sederhana namun selalu istimewa. Kenny mengusap air matanya lembut, lalu mengecup keningnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman dan langit penuh bintang, dua hati saling mengikat janji baru bahwa cinta sejati tak pernah membutuhkan alasan untuk terus hidup. Malam itu, suasana halaman rumah Kenny dan Amanda berubah menjadi tempat paling indah di dunia. Di bawah cahaya lampu taman yang lembut, keduanya masih berpelukan lama. Air mata bahagia menetes di pipi Amanda, sementara Kenny hanya tersenyum sambil mengusap rambutnya pelan. Mereka tidak tahu, di sudut taman, sahabat Kenny diam-diam merekam momen itu dengan kamera profesional. Awalnya, Kenny hanya ingin mengabadikan kenangan itu untuk pribadi mereka, tanpa niat membagikannya ke publik. Namun ketika video itu selesai diedit, keindahan dan ketulusan yang terekam di dalamnya terlalu menyentuh untuk disimpan sendiri. Keesokan harinya, sahabat mereka mengunggah video itu ke media sosial, tanpa menyangka dampaknya akan begitu besar. Dalam hitungan jam, video kejutan Kenny untuk Amanda langsung viral. Ratusan ribu komentar membanjiri unggahan tersebut. Netizen menuliskan doa, kekaguman, bahkan rasa haru setelah menyaksikan bagaimana Kenny memperlakukan istrinya dengan cinta yang tulus. Beginilah seharusnya seorang suami memperlakukan istri, tulis salah satu komentar yang disukai ribuan orang. Nama Amanda dan Kenny pun langsung menempati trending topik di berbagai platform. Amanda awalnya terkejut saat mengetahui video itu tersebar luas. Ia menatap Kenny dengan mata membulat, "Kamu tahu ini viral?" tanyanya, separuh terkejut, separuh malu. Kenny tertawa kecil, lalu menggenggam tangannya. "Biarkan saja, sayang. Biar dunia tahu bahwa cinta tidak harus disembunyikan. Aku hanya ingin orang lain tahu, kamu pantas dicintai seutuhnya." Kata-kata itu membuat Amanda kembali menunduk haru. Ia tak menyangka, kejutan yang awalnya hanya antara mereka berdua kini menjadi inspirasi bagi banyak pasangan di luar sana. Dalam salah satu wawancara singkat yang diminta oleh media, Kenny hanya menjawab dengan kalimat sederhana, "Cinta tidak perlu spektakuler, cukup tulus dan nyata." Kalimat itu langsung meledak di dunia maya, menjadi kutipan yang beredar di mana-mana. Amanda yang awalnya malu kini ikut tersenyum bangga. Ia tak peduli dengan sorotan kamera atau komentar orang, yang terpenting baginya adalah kenyataan bahwa ia dicintai oleh pria yang tahu cara menghargainya. Malam itu, Amanda memeluk Kenny lebih erat dari sebelumnya, berbisik pelan, "Selama ini aku selalu percaya padamu, dan malam itu, kamu membuktikannya." Setelah euforia viralnya kejutan itu mulai mereda, Amanda dan Kenny duduk berdua di taman belakang rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat di bawah sinar bulan. Angin malam berhembus lembut, menyingkap helai rambut Amanda yang berantakan. Ia tertawa kecil ketika Kenny membetulkannya dengan penuh kasih. "Lucu ya, hanya karena satu kejutan, seluruh dunia membicarakan kita," katanya sambil tersenyum. Kenny mengangguk pelan, matanya menatap jauh ke arah langit. "Aku tak pernah berniat membuatnya heboh. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa setiap hari bersamamu adalah alasan aku ingin terus jadi lebih baik." Ucapannya membuat Amanda terdiam, hatinya terasa hangat. Mobil mewah yang kini terparkir di garasi bukan lagi sekadar hadiah mahal. Bagi Amanda, itu hanyalah simbol dari cinta, perhatian, dan rasa syukur. Ia sering menatap mobil itu sambil tersenyum, bukan karena nilainya, tapi karena maknanya. "Lucu, ya, dunia melihatnya sebagai kemewahan, padahal aku hanya melihatnya sebagai tanda kasih," ucap Amanda suatu malam. Kenny menatapnya lembut, lalu menjawab, "Itu karena kamu mencintai dengan cara yang sederhana. Kamu tidak butuh hal besar untuk merasa dicintai, cukup hati yang tulus." Kalimat itu membuat Amanda kembali teringat semua perjalanan mereka, tawa, air mata, pertengkaran, dan pelukan yang selalu menyembuhkan. Hari-hari mereka kembali berjalan seperti biasa. Amanda kembali ke kesibukan syuting, sementara Kenny melanjutkan proyeknya.
Namun kini ada sesuatu yang berbeda, mereka lebih menghargai waktu bersama. Setiap malam, mereka meluangkan waktu untuk makan malam tanpa gangguan ponsel, berbicara tentang hari mereka, dan saling mendengarkan. Tak ada lagi curiga, tak ada lagi jarak. Cinta mereka seperti menemukan bentuknya yang paling murni, tumbuh di antara kesederhanaan dan kejujuran yang tulus. Bagi Amanda, hadiah terindah bukanlah mobil, melainkan kenyataan bahwa suaminya masih berjuang untuk membuatnya tersenyum setiap hari. Suatu malam, saat mereka duduk di dalam mobil hadiah itu, Amanda menatap Kenny dan berkata lembut, "Kamu tahu, kalau mobil ini rusak suatu hari nanti, aku tidak akan sedih." Kenny menatapnya heran, "Kenapa?" Amanda tersenyum, matanya berbinar di bawah lampu jalan. "Karena yang berharga bukan mobilnya, tapi kenangan saat kamu memberikannya. Itu tidak akan pernah rusak." Kenny hanya tersenyum, lalu menggenggam tangan istrinya erat. Malam itu mereka tidak butuh kata-kata lagi, cukup diam, cukup genggaman tangan, cukup cinta yang tak pernah pudar meski waktu terus berjalan. Hari-hari Amanda berjalan seperti bayangan yang tak berwarna. Setiap kali ia tersenyum di depan kamera atau menghadiri acara publik, senyumnya terasa palsu, seolah disulam dari kepingan luka yang belum sembuh. Malam-malamnya sunyi, hanya ditemani kenangan tentang Kenny yang dulu menatapnya dengan penuh cinta. Namun, kini setiap ingatan itu terasa seperti duri yang menusuk perlahan di balik dada. Ia sering menatap cincin di jarinya yang kini hanya menjadi simbol masa lalu, bukan lagi janji masa depan. Dalam kesendiriannya, Amanda mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta bisa bertahan, dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Sementara itu, Kenny pun hidup dalam diam yang serupa. Meski ia mencoba terlihat tegar di depan publik, hatinya terjebak dalam penyesalan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat karena bayangan Amanda selalu mengikuti di belakang pikirannya. Ia masih menyimpan foto mereka berdua di meja kerjanya, meski kini wajah Amanda hanya bisa ia tatap dari layar, bukan dari jarak nyata. Di lubuk hati terdalam, ia tahu bahwa keputusannya melepaskan Amanda adalah bentuk kehilangan terbesar dalam hidupnya. Tapi egonya yang dulu menolak mengakui, kini justru menjadi penjara yang tak bisa ia keluarkan diri darinya. Suatu malam, takdir seolah ingin mempermainkan keduanya. Amanda dan Kenny bertemu secara tak sengaja di acara amal yang sama. Tatapan mereka beradu dalam keheningan yang menyesakkan. Tak ada kata yang terucap, hanya mata yang berbicara tentang rindu, luka, dan kenangan yang belum selesai. Di antara keramaian dan sorot kamera, mereka seperti dua jiwa yang masih saling mencari, namun terhalang oleh masa lalu yang tak bisa diputar kembali. Dalam tatapan itu, Amanda tahu ia masih mencintai Kenny. Tapi cinta itu kini berbeda, bukan lagi untuk memiliki, melainkan untuk belajar melepaskan dengan tenang.